Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas risiko dan keuntungan investasi saham. Istilah ini sering kita dengar dalam dunia investasi, khususnya dalam investasi saham. Risiko dalam investasi saham memang jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan ataupun deposito yang dewasa ini dijamin pemerintah. Namun, saham juga memiliki potensi tingkat keuntungan yang lebih besar. Sebelum melihat potensi keuntungan saham, kita lihat terlebih dahulu risiko kerugian dalam investasi saham. Walaupun telah melakukan diversifikasi saham ke sejumlah sektor yang ada, tidak berarti risiko kerugian investasi saham dapat teratasi. Dalam dunia investasi, kita mengenal dua jenis risiko pasar, yaitu ketidakpastian hasil perolehan investasi yang dipengaruhi oleh faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, dan kondisi politik. Risiko sistematik ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, risiko sistematik terjadi saat perekonomian terkena resesi atau saat keamanan suatu negara terganggu. Pada saat seperti ini, sejumlah saham yang kondisinya baik secara fundamental bisa saja turun drastis harganya. Risiko tidak sistematik mengacu pada faktor risiko yang unik pada setiap perusahaan. Contohnya, mogok kerja selama jangka waktu tertentu akan mengurangi atau menghentikan proses produksi perusahaan. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi pendapatan dan laba perusahaan tersebut. Risiko tidak sistematik dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi investasi di sejumlah perusahaan yang tidak berasal dari sektor sejenis. Risiko sistematik dan tidak sistematik dapat menimbulkan kerugian investasi atau bisa disebut capital loss. Capital loss terjadi jika harga beli suatu saham lebih tinggi daripada harga jual saham tersebut. Contoh, investor B membeli saham ABCD dengan harga Rp1.000 per lembar sebanyak 100 lot, yang artinya 10.000 lembar, dan kemudian menjualnya pada harga Rp800 per lembar. Maka investor B menderita kerugian atau biasa disebut capital loss sebesar Rp2 juta atau 20% dari nilai pembeliannya. Namun, bila pada harga Rp800 investor B belum menjual saham tersebut, sebetulnya dia mencatat unrealized loss sebesar Rp2 juta. Unrealized loss adalah potensi kerugiannya yang belum direalisasikan karena sahamnya belum dijual. Sebaliknya, keuntungan saham dapat diperoleh dari capital gain dan dividen. Capital gain terjadi bila harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Selain capital gain, pendapatan investasi saham juga dapat diperoleh dari dividen. Dividen adalah pembagian-bagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS atau bisa disebut Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun mencatat keuntungan atau laba, perusahaan belum tentu membagikan dividen kepada para pemegang saham karena alasan tertentu. Misalnya ingin melakukan ekspansi usaha atau mengurangi beban utang perusahaan. Sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membagikan dividen meskipun mengalami kerugian. Dana untuk dividen ini dapat diambil dari laba yang ditahan perusahaan. Dalam perhitungan dividen, kita mengenal dividend yield dan dividend payout ratio. Dividend yield adalah perbandingan antara dividen yang diberikan ke pemegang saham dan harga saham, yang rumusnya adalah nilai dividen per saham dibagi harga saham dikali 100%. Sedangkan dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang diberikan ke pemegang saham dan laba bersih per saham, yang rumusnya nilai dividen per saham dibagi laba bersih per saham dikali 100%. Contohnya PT Midi Utama pada pertengahan tahun 2012 membagikan dividen untuk tahun buku 2011 sebesar Rp2,74. Jika harga saham Midi Rp430 dan laba bersih per saham Rp10,97 akan diperoleh dividen yieldnya 0,64% dan dividen payout ratio 24,98%. Biasanya perusahaan membagikan dividen dalam bentuk cash, namun terkadang juga dalam bentuk saham yang dikenal dengan istilah dividen saham. Berkaitan dengan dividen, kita juga mengenal dividen interim. Dividen interim adalah pembagian dividen oleh perusahaan sebelum menutup tahun buku laporan keuangannya. Dividen interim akan diperhitungkan pada saat pembagian dividen tahunan perusahaan. Contoh, pada tanggal 19 Desember tahun 2000, GGRM atau bisa disebut PT Gudang Garam membagikan dividen interim untuk tahun buku 2000 sebesar Rp500 kepada para pemegang sahamnya. Seandainya dalam RUPS yang diadakan pada akhir Juni 2001 ditetapkan bahwa pembagian dividen untuk tahun buku 2000 adalah sebesar Rp600, berarti saat pembagian dividen, nilai dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp600 dikurang Rp500 yang menghasilkan Rp100. Perlu diingat, dividen juga dikenai pajak penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu dia Sobat Pans, pembahasan mengenai resiko dan keuntungan investasi saham. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.